Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Baik sekali ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Iya, bagus ya masuk semua. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 4 pada fase B dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Yuk kita berdiri semua. Kita berdoa. Teman-teman kita berdoa. Putra dan Kudus, amin. Ya Yesus, Sang Guru, terima kasih atas hari ini Engkau mengundang kami untuk belajar bersama, mendalami sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami dapat belajar dengan penuh kesungguhan sehingga kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Guru kami. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih ya karena telah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menafsirkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kedua, peserta didik dapat menegaskan arti perumpamaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh perumpamaan yang ada di dalam Injil. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan pesan yang dapat mereka petik dari perumpamaan anak yang hilang. Yang kelima, peserta didik dapat mengimani pesan yang dapat mereka petik dari perumpamaan anak yang hilang. Yang keenam, peserta didik dapat menggunakan doa sebagai ungkapan kasih untuk orang sakit atau untuk orang yang memusuhinya. Yang ketujuh, peserta didik dapat membuat doa untuk orang sakit atau orang yang memusuhinya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo berdiri semua, berdiri. Supaya kita lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah, bagus sekali ya. Kita adalah sebagai profil pelajar Pancasila yang aktif, yang cerdas, yang berpikir kritis. Nah, itu yang diharapkan ya. Selalu bergotong royong juga ya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengarkan cerita? Pernah, Bu. Nah, cerita apa yang sering kalian dengar? Dongeng. Dongeng, apalagi? Cerita kitab suci. Cerita kitab suci, apalagi? Legenda dan lain sebagainya. Nah, cerita kitab suci sesuai dengan pelajaran kita ya, pelajaran agama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, apa itu perumpamaan? Coba. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita atau kisah pendek dan sederhana yang memiliki pesan khusus sehingga arti kerajaan Allah dapat dimengerti oleh murid-murid Yesus. Iya, bagus sekali
dengarkan. Itu adalah perumpamaan ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini Ibu mengajak kalian untuk mengamati video ya. Amati video ini dengan baik agar nanti kalau Ibu kasih pertanyaan pada diskusi kelompok kalian bisa menjawab dengan baik ya. Hari ini kita akan berdiskusi kelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti masing-masing kalian bisa ke kelompoknya setelah melihat video ini ya. Mari sama-sama kita melihat dan mengamati video. Mari kita amati bersama-sama. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.'
ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, anak-anak, kalian telah mengamati video yang telah kita tonton bersama-sama ya. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yuk, duduk di kelompoknya masing-masing. Adus tuh, langsung ke sini, adus tuh. Ini 3, ini 4. Kamu harus ke sini. Cepat-cepat nih. Sama ada aku harusnya. Cepat. Nah, sudah semua kan? Nah, kalau sudah, anak-anak, kita akan berdiskusi kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Nanti kalian bisa mengisi jawabannya di kolom ini ya. Dijawab di sini. Nanti sesuai dengan pertanyaannya ya. Sekarang ibu akan membagikan lembar diskusinya. Itu sebentar. Nah, baik, kalian boleh langsung mengerjakan. Ya, kerjakan ya. Bukunya mana? Nah, pertanyaan yang pertama itu, dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapa tokoh yang kamu kagumi? Nah, yang kedua, mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Yang ketiga, apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Yang keempat, apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Yang kelima, apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya? Yang keenam, mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Yang ketujuh, mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Nah, ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ayo kerja. Ini bawa ke sini. Sini. Enggak bisa. Jangan terlalu dekat. Sini aja kamu sini. Ke sana, ke sana.
mempresentasikannya di depan kelas. Nah, siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Oh iya, ayo kelompok G ya. Ayo maju semua. Dari depan. Ya. Baik, kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. 1. Dari ketiga tokoh dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Si bungsu, karena ia berdosa dan mau bertobat. 2. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual hartanya dan pergi ke tempat yang jauh. 2. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. 4. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Mengalami kemelaratan dan kelaparan. 5. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali kepada ayahnya? 6. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya penuh dengan belas kasih. 7. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Nah, bagus ya jawabannya. Kita beri aplaus. Sekarang kalian boleh duduk ke tempatnya lagi. Ya. Sekarang kelompok Dara mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Baca dengan suara nyaring ya. Dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Si bungsu. 2. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual harta dan pergi ke negeri yang jauh. 3. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. 4. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisan? Mengalami kelaparan dan kemelaratan. 5. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali kepada ayahnya? 6. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya sangat menyayangi anaknya. 7. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Nah, jawabannya bagus sekali ya. Kita kasih aplaus. Terima kasih kepada kelompok Dara. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Angga. Ayo, Angga, tulisannya. Baca dengan suara nyaring ya, dan jelas. Nah, anak-anak yang lain dengarkan jawaban dari kelompok Angga. Yo, silakan. Dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Si bungsu, karena ia berdosa dan mau bertobat. 2. Mengapa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya? Karena ia ingin menjual hartanya dan pergi ke tempat yang jauh. 3. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menerima harta warisan dari ayahnya? Hidup berfoya-foya dan bersenang-senang. 4. Apa yang dialami si bungsu setelah menghabiskan harta warisannya? Mengalami kemelaratan dan kelaparan. 5. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya, bertobat dan kembali kepada ayahnya? 6. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu yang durhaka? Karena ayahnya penuh dengan belas kasih. 7. Mengapa ayahnya mengadakan pesta perjamuan? Karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Nah, bagus jawabannya ya. Kita kasih aplaus. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik anak-anak, kalian telah mempresentasikan
kelompok kalian di depan kelas. Nah, tadi Ibu telah mendengarkan dan menilai hasil diskusi kalian. Jawabannya bagus semua ya. Jadi kalian sudah bisa untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan melalui diskusi kelompok tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan peneguhan untuk kalian. Nah, dari kisah atau cerita perumpamaan anak yang hilang tadi, di situ mau ditegaskan bahwa si bungsu ini adalah anak yang berdosa. Mengapa dia berdosa? Karena dia telah menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya. Tetapi kita juga harus meniru si bungsu. Meskipun dia berdosa, dia bertobat. Dia menyadari kesalahannya. Dia bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, jadi jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan dosa, kita harus bertobat dan kembali kepada Allah. Itu yang seharusnya dilakukan. Nah, ada lagi satu tokoh yang harus kalian ikuti, terutama adalah si ayah. Ayah atau bapak dalam tokoh anak yang hilang ini adalah perumpamaan tentang seorang ayah ini adalah Bapa Allah. Allah yang maha rahim, Allah yang penuh belas kasih, yang mencintai anaknya. Siapa anaknya? Ayo, kita ini anak-anaknya ya. Jadi Bapak atau ayah dalam tokoh itu adalah Allah Bapa di surga, yang selalu mencintai kita anak-anaknya. Nah, karena kita tahu Bapak adalah Bapak yang berbelas kasih, yang penuh pengampunan, berarti jika kita melakukan dosa, jangan segan kita mau bertobat, karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Penyayang. Nah, baik anak-anak, kita akan membacakan kesimpulan yang telah kita buat. Nah, kita telah menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, dan Ibu meminta salah satu anak untuk membaca kesimpulan atau rangkuman yang telah kita buat bersama-sama. Nah, Ibu minta si Maria, ayo Maria, maju Maria, ayo sini Maria. Ayo Maria maju untuk membacakan hasil kesimpulan kita ya. Yo, sini Maria, baca dulu Maria. Baca keras-keras ya. Untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus mengajar para murid Yesus dengan banyak perumpamaan. Perumpamaan merupakan kisah pendek dan sederhana yang memiliki pesan khusus sehingga arti kerajaan Allah dapat dimengerti oleh murid Yesus. Perumpamaan anak yang hilang. Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 merupakan cara Yesus menggambarkan bahwa Allah Maha Rahim, murah hati, dan Maha Pengampun. Sikap saling mengampuni merupakan salah satu pokok di dalam kerajaan Allah. Allah Maha Besar, Maha Mengampuni, dan tidak mengingat-ingat dosa manusia. Kita hendak mau memanfaatkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, hendaknya kita meneladani sikap rendah hati seperti si bungsu di dalam perumpamaan itu, yaitu berani mengakui penyesalan dan bertobat memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Kita merasa gembira karena kesalahan kita dimaafkan
melalui pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Nah, ini pertanyaan refleksinya. Ibu akan membagikan lembar refleksi diri. Itu dicentang dengan pertanyaan, itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku pernah melakukan dosa dan kesalahan? Nah, apakah kalian pernah melakukan dosa dan kesalahan? Pernah. Oke, nanti kalian centang ya. Nanti kalian centang ke lembar refleksinya itu. Nah, yang kedua, apakah dosa dan kesalahanku dapat menyakiti orang tua, kakak, adik, guru, dan teman-teman? Nah, itu nanti kalian centang yang mana. Yang ketiga, apakah aku pernah meminta maaf atas dosa dan kesalahanku? Nah, yang keempat, apakah mereka memaafkanku? Nah, sekarang kalian refleksikan ya melalui lembar kerja itu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, Ibu minta Angga, kumpulkan hasil kerja, hasil refleksinya. Angga, kumpulkan hasil refleksinya. Terima kasih ya. Kalian telah merefleksikan diri sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian menangkap, memahami pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan lembar tes sumatif. Nah, tes sumatif ini nanti kalian langsung kerjakan dan dikumpulkan ya. Baik anak-anak, kalian akan mengerjakan tes sumatif. Itu tes sumatif ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini soalnya ya. Soal yang pertama, 3 tokoh dalam perumpamaan anak yang hilang yaitu, nah sebutkan nanti 3 tokoh. Siapa 3 tokoh dalam perumpamaan itu? Nah, yang kedua, siapa yang ingin ditunjukkan dan menegaskan aspek kerajaan Allah dalam perumpamaan anak yang hilang? Yang
Yang ketiga, sikap yang ditunjukkan oleh si sulung adalah. Yang keempat, sikap yang ditunjukkan si bungsu adalah. Yang kelima, tuliskan 3 contoh perumpamaan yang disampaikan Yesus. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan. Dibaca soalnya baik-baik ya, agar jawabannya itu benar. Pahami. Nah, baik anak-anak, sudah selesai semua? Nah, ibu minta Yoris untuk mengumpulkan hasil kerja teman-temannya. Baik, terima kasih ya Yoris. Anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Nanti tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nah, tugasnya adalah susunlah doa untuk orang sakit atau orang yang memusuhimu. Tulis doa dengan tulisan yang indah dan dibingkai dengan hiasan yang sesuai. Nah, sudah mengerti? Paham? Paham? Boleh dicat. Boleh dicat ya. Kasih lihat. Boleh dikasih ini. Boleh lo dikasih bingkai ya, dikasih bingkai nanti dengan hiasan yang sesuai. Nah, Boleh dikasih gantungan. boleh dikasih gantungan boleh ya. Boleh dicat nanti ya, diwarnai dengan warna yang kalian sukai. Nah, tulis dengan tulisan yang indah. Nanti minggu depan kalian kumpulkan ya. Kita kumpulkan. Setelah itu nanti kita pajang di dinding kelas kita ya. Kita pajang di dinding kelas kita. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan berdoa tobat. Teman-teman kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Muda dan Maha Baik bagi aku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku dalam dosa ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa pada minggu depan ya, pada pembelajaran selanjutnya. Minggu depan kita akan belajar tentang mujizat-mujizat Yesus. Selamat siang semuanya. Siap.